waktu saat mendaftar kita selalu edukasi Mbak. Bayar tepat waktu. Jikalau tidak membayar, otomatis menunggak dan nonaktif. Nggak bisa pakai ya Pak? Nggak bisa pakai. Nah, jikalau pakai pada saat nonaktif dibayar, oke, aktif. Tapi itu jikalau mengakses rawat inap rumah sakit ada denda Mbak. Baik untuk di wilayah Sintang sendiri. Salah satunya dengan program PBI tadi Mbak, yang melalui APBD. Kemudian second kedua yaitu non PBI. Nah, non PBI ini pekerja Mbak, pekerja PNS, P3K, swasta itu masuk salah satunya. Kemudian yang kedua mandiri, peserta mandiri yang bayar iuran setiap bulannya. Dan yang ketiga bukan pekerja. Nah itu Mbak, itu jenis-jenis kepesertaan BPJS Kesehatan. Korelasinya apa dengan Universitas Health tadi? Nah itu merupakan bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan Mbak. Dan sekarang tadi saya sampaikan, alhamdulillah kita sudah 98%. Jadi mungkin untuk bicara UHC-nya sudah bisa saya katakan dikali-kali lagi Mbak, tercapai Mbak. Nah mungkin yang tadi itu saya bilang kan di Sanggau ini baru 80%. Apa sih yang kita lakukan? Seperti tadi itu jemput bola mungkin salah satunya Mbak, BPJS keliling segala macam. Itu salah satu untuk mendukung UHC di Kabupaten Sanggau khususnya Mbak. Oke, berarti kan edukasi masyarakat terkait juga dengan BPJS ini harus dilakukan ya Pak ya. Karena kampanye edukasi kepada masyarakat itu sebenarnya tantangan besar ya Pak ya. Banget Mbak. Kami setiap bulan tuh insya Allah ada Mbak, insya Allah ada ke desa-desa untuk sosialisasikan, baik pun dari kami maupun di undang-undang juga desa ada Mbak. Maksudnya desa mengundang kami juga banyak Mbak terkait dengan program-program ini. Apalagi di Permendes itu ada memang program khusus Mbak untuk sosialisasi Mbak. Ya desa tuh kadang mengundang kami Mbak untuk sosialisasi bersama. Karena di Permendes juga ada Mbak seperti itu. Siapa sih yang mau sakit ya Pak? Siapa sih yang mau sakit? Tapi kan udah namanya sakit ya mau gimana? Tapi kita harus punya perlindungan diri kita ya Pak ya. Tadi dengan jaminan-jaminan kesehatan yang sebenarnya mengeluarkan biaya yang cukup besar gitu ya. Tapi kalau kita sudah sadar akan tadi terkait dengan program pemerintah ini bisa memperingan. Itu ada sifat gotong royong gitu ya Pak ya, sharing gitu ya. Nah kita sebagai masyarakat juga harus bisa menikmati lah ya seperti apa layanan yang diberikan oleh pemerintah dan juga meningkatkan kualitas layanannya. Kalau berbicara mengenai upaya BPJS Kesehatan untuk memastikan Pak peserta yang baru itu bergabung tetap aktif membayar iuran. Nah tadi kan ada yang nunggak 2 tahun gitu baru dibayar lagi, ataupun ada yang aktif tapi aku nggak pernah pakai ya gitu ya. Nah mungkin yang nggak pernah pakai itu bisa ya Pak ya, mungkin kontrol gitu ya Pak ya, kesehatan ke Paskes yang ada di wilayah masing-masing ya Pak. Ya siap. Kok terkait menunggak nih menarik banget nih Pak. Menarik banget nih Pak. Karena gini, waktu saat mendaftar kita selalu edukasi Mbak. Bayar tepat waktu. Jikalau tidak membayar, otomatis menunggak dan nonaktif. Nggak bisa pakai ya Pak? Nggak bisa pakai. Nah jikalau pakai pada saat nonaktif dibayar, oke, aktif. Tapi itu jikalau mengakses rawat inap rumah sakit ada denda Mbak. Denda pelayanan namanya. Itu besarnya 5% dikali 12 bulan maksimal tertunggak. Lumayan ya. Ya, dikali diagnosa rumah sakitnya. Kalau diagnosanya mungkin tidak perlu tindakan operatif, mungkin tanda kutip murah lah ya. Berarti harus ada kesadaran ya Pak. Iya, jadi kalau itu pertama, kedua, kalau nunggak terlalu banyak, angkanya pasti berat Mbak. Udah pasti berat, pasti besar, ujung-ujungnya ya udah. Tapi BPJS juga tetap harus mengakui hanya maksimal 24 bulan aja Mbak. 24 bulan. Jadi misal pun tunggakannya 3 tahun, tetap kita hitung maksimal hanya 2 tahun aja Mbak. Gitu. Nah itu. Kemudian apa yang kita lakukan juga, salah satunya ya tadi ke edukasi ke desa segala macam. Ya jikalau sakit, oke, kalau seandainya tanda kutip pas ada biaya, nggak ada biaya untuk lunasi tunggakannya kan susah juga. Nah mungkin mindset seperti itu Mbak yang selamat ini kita tekankan ke masyarakat. Jikalau sakit, nonaktif, masuk rumah sakit, udah mesti harus bayar tunggakan, berdenda lagi. Jikalau masuk rumah sakit, itu Mbak, itu selalu kita berulang Mbak. Ya semoga
kedepannya lebih baik lagi sih Mbak. Ya, mungkin dari perbincangan kita pagi ini masyarakat sudah mulai seperti ini ya sebenarnya gitu ya. Jadi kalau sudah punya BPJS harus konsisten gitu ya. Sakit nggak sakit harus bayar gitu ya. Jadi harus bisa sadar dari diri kita sendiri gitu ya. Karena kan tadi ada beberapa jenis Pak. Ada yang bayar mandiri mungkin langsung ataupun tadi ada yang potong dari gaji biasanya seperti itu. Nah, jenis-jenis seperti itu Pak, beda nggak sih layanannya? Nah, itu tanda besar tuh Pak. Oke Mbak ya. Yang jelas untuk kita itu yang membedakannya hanya akomodasi kelas saja Mbak. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Selebihnya sama-samanya Mbak. Sama Mbak. Mungkin di rumah sakit ya kelas 1 dan kelas 2 pasti jumlah bednya pasti beda. Iya, betul. Mungkin asupan konsumsi makannya juga agak beda. Kita kutip ya beda. Namanya kelas ya Pak. Iya, tapi kalau terkait dokternya, obatnya, tindakannya semuanya sama Mbak. Itu harusnya sama Mbak. Nggak ada perbedaan seperti itu. Oke. Berarti di saat kita daftar itu udah bisa pilih kelas ya Pak? Nah bisa. Jadi gini Mbak, pada saat mendaftar kita langsung nawarin Mbak mau kelas 1, kelas 2 apa kelas 3. Kalau kelas 1 itu satu orangnya 150.000, yang umum nih Mbak ya mandiri ya. Kelas 2 100.000, kelas 3-nya 42.000, tetapi disubsidi pemerintah. Jadi tinggal 35.000 aja Mbak untuk kalau kelas 3. Yang kelas 3. Iya. Nah, mendaftar di kelas itu bisa merubah. Misalnya kelas 3 mau jadi kelas 2, itu minimal 1 tahun terdaftar Mbak. Oh boleh ya? Bisa, tapi dengan catatan 1 tahun terdaftar dulu. Nah, kemudian gimana pelayanannya? Jikalau kelas 3 itu tidak bisa naik kelas Mbak. Tidak bisa menaik kelas. Itu Permenkes Mbak menyatakan kelas 3 itu nggak boleh naik kelas. Berarti kelas 2 bisa naik kelas 1? Boleh, kelas 3 bisa naik kelas 1, bahkan kelas 2 mau naik VIP juga bisa. Oh bisa ya? Dengan catatan bayar selisihnya pastinya kan. Iya betul. Kalau dulu kan dibatasi 1 tingkat di atasnya. Sekarang enggak Mbak, kelas 3 nggak bisa, tapi kelas 2 dan kelas 1 bisa naik 1 tingkat atau 2 tingkat di atasnya. Oh berarti kalau sudah masuk kelas 2 tuh VIP bisa gitu ya? Bisa, tinggal bayar selisih aja. Iya. Oke. Nah ini pemahaman masyarakat gitu. Ada yang bilang ini udah kelas 1 udah tahun-tahunan nih mau naik kelas 2 udah nggak bisa. Itu ada permen ya Pak ya? Ada Mbak, Permenkesnya Mbak ya. Permenkesnya ada. Jadi lebih informasi ini yang kami sampaikan itu semoga masyarakat juga lebih paham. Jadi kalau mau daftar bisa kelas 2 aja dulu ya. Bisa naik kelas 1 gitu ya. Baik lagi kemampuan masyarakat sih. Iya betul. Nah, ini juga merupakan sesuatu hal yang harus diperhatikan dulu ya Pak. Jadi kalau mau daftar itu kelas 3, kelas 2 atau kelas 1 sesuai dengan kemampuan. Jadi jangan kelas 1 bulan depannya udah nggak bayar gitu ya. Nah, itu yang permasalahannya. Tapi kalau gini Pak, mungkin masyarakat ingin tanya, kalau BPJS-nya digunakan dan meninggal dunia, apakah kita perlu lapor atau bagaimana? Oke. Kalau khusus yang itu wajib lapor Mbak. Karena lapornya kemana Pak? Lapor ke BPJS bisa Mbak. Langsung ke BPJS atau ke call center kita juga bisa Mbak, 165 itu bisa juga. Jadi syaratnya itu hanya melampirkan surat keterangan meninggal aja Mbak. Keterangan meninggal dan identitasnya seperti KK atau KTP. Jadi kita langsung nonaktifkan Mbak. Nah masalah jikalau nggak melapor. Oh iya betul. Makanya iuran akan terbentuk terus Mbak. Bengkak ya Pak ujung-ujungnya. Tetap akan kita rekonsiliasi Mbak. Tetap akan rekonsiliasi, tapi kan memenuhi efek yang lebih pastinya Mbak. Jadi saran saya jikalau memang ada itu, baik itu meninggal, baik itu perubahan data, identitas, lapor ya, Mbak, biar kita langsung bisa update. Nah, itu jadi untuk Anda pendengar yang sudah mungkin masuk ke ke anggota BPJS mungkin ya. Jadi kalau salah satu keluarga ya Pak ya, mungkin anggota keluarga sudah meninggal dunia, mungkin bisa langsung melaporkan ke call center tadi ya Pak. Siap Pak. Jadi bisa dilayani dan tidak menimbulkan angka yang membesar gitu ya. Iya. Jadi harus diinformasikan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia dan dinonaktifkan. Nah, itu sangat penting. Laporan itu penting ya, Pak, karena sekecil apapun itu kalau sudah dilapor berarti yang menerima informasi itu sudah paham dengan kondisi kita seperti itu. Oke, mungkin ada yang ditambahkan Pak Andi terkait juga dengan apa yang kita bicarakan tadi, karena kan masyarakat itu kan ada pro kontra lah mengenai layanan BPJS ataupun tadi terkait dengan anggota, dan tadi kalau mau pindah kelas itu sebenarnya bisa gitu ya.
Ya, baik Mak. Terkait dengan apa yang sudah dilakukan BPJS terkait dengan upaya untuk meningkatkan cakupan peserta, sebenarnya memang tidak lepas dari dukungan dari semua stakeholder. Iya, betul. Sudah sampaikan Pak Dian. Cuma di kami sendiri memang treatmentnya berbagai jenis, karena di segmen kepesertaan kami sendiri kan terdiri berbagai segmen yang sudah disampaikan ke Pak Dian. Iya. Mungkin untuk peserta mandiri begitu ya, dari kami selalu berkoordinasi masif dengan stakeholder, pemerintah daerah untuk bersama-sama memberikan mengedukasi bagaimana peserta menjadi sadar dan mau mendaftar sebagai peserta JKN. Itu segmen peserta mandiri. Untuk dari segmen peserta bantuan iuran, terus tentunya juga kami sering berkoordinasi Mbak ya dengan stakeholder terkait, dengan pihak desa, dengan OPD terkait untuk bagaimana bisa memvalidasi data. Betul. Yang mana yang real, yang bisa dibantu, yang diusulkan menjadi bantuan pemerintah. Oh kan? iya. Pasti ada kriterianya. Iya, betul. Nah, untuk dari segmen pekerja penerima upah dalam ini ASN, pegawai swasta. Nah, ini kami juga berkoordinasi dengan stakeholder lain untuk meningkatkan kepesertaannya. Kami juga sering koordinasi dengan mitra kami, dinas OPD terkait, dinas data kerja, begitu ya. Dengan kejaksaan untuk kepatuhan. Ya, dalam upaya apa? Meningkatkan cakupan kepesertaan itu Mbak, dalam rangka mendukung target pemerintah juga, RPJMN itu kan. Jadi